warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha suci lagi maha tinggi, yang menguasai apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang mampu memberikan petunjuk. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga limpahan rahmatnya sampai kepada kita sekalian, umat akhir zaman yang istiqomah berpegang teguh pada dua ajaran yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita buka topik ke-14, topik terakhir kita masih dalam rangkaian halal series volume 1, Ahad 23 Juni 2024, dengan topik aneka keju dan titik kritis keharuman bahan bakunya, oleh Ustadz Nanung Danardono, SPT, MP, PhD, IPM, ASEAN Engineer, dosen Prodi Dr. Perekonomian Islam dan Industri Halal UGM, Ketua Minat Studi S2 Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana UGM, dosen dan peneliti pascasarjana Fakultas Peternakan UGM, Wakil Ketua Halal Center UGM, Auditor Lembaga Pemeriksa Halal LPH UGM, Konsultan Produk Bahan Baku dan Proses Produksi Pangan Halal. Dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini diinisiasi oleh Rumah Nisa Mengaji Korea Selatan dan disponsori oleh Bank Syariah Indonesia dan Belief. Agar majelis kita lebih berkah, mari kita tundukkan hati sejenak mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Insan ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Sadaqallahul Adzim. Allahumma hamdal Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat. Kalau pekan lalu di topik ke-13, Ustaz sudah membahas mengenai titik kritis keharuman produk pangan kekinian. Sekarang kita masuk di aneka keju dan titik kritis keharuman bahan bakunya. Wah, ini udah terakhir ya, ini kita udah di penghujung. Ya Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kepada Ustadz langsung aja Ustadz ya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul 'adzim. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, marilah di kesempatan siang hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh atas karunia Allah di siang hari ini kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih tetap diberkahi oleh Allah, masih bisa melihat dengan sangat jelas, masih bisa mendengar dengan sangat jelas, masih kita bisa bernafas dengan sangat lega. Bahkan jemari tangan kita ternyata masih utuh, masih normal.
bisa kita gerakkan dengan nyaman begitu, tidak harus kita menggunakan alat bantu ketika harus menulis, tidak harus menggunakan alat bantu ketika kita harus mengancingkan pakaian, ibu-ibu pakai jilbab. Ya, kita alhamdulillah dengan jari yang masih normal begini kita bisa melakukan apapun dengan jari kita ini. Tidak ada masalah ketika kita mau pakai kacamata, mau ngancingkan baju, mau pegang sendok, mau pegang gelas, mau nyuci piring, kita nggak ada masalah, alhamdulillah. Karena jemari tangan kita ini masih normal dan masih diperkenankan bisa kita gerakkan seperti ini. Dan ternyata ini jadi satu nikmat yang sangat sering kita lupakan. Belum lagi nikmat kita diperkenankan bisa di fase sekarang, di posisi sekarang di mana kita oleh Allah diperkenankan berada di tempat yang dimuliakan Allah, dalam arti tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang sekarang ini kita dapatkan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ini kan sekarang di Korea ya, atau minimal alumni Korea, Korea Selatan. Nah, banyak orang yang sangat ingin bisa ke Korea, mungkin belajar, mungkin kerja, mungkin liburan gitu ya, tapi tidak bisa. Bisanya hanya menggunakan kosmetik Korea, karena kepingin jadi kayak orang Korea yang warnanya putih kulitnya ya. Lupa bahwa memang kita ini kulit coklat gini ya sudahlah gitu ya. Tidak akan berubah jadi putih. Apalagi warna yang lain pink atau hijau nggak bisa. Kecuali kemudian dipoles dengan pewarna begitu. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Di sesi terakhir ini kita akan membahas aneka macam produk keju dan titik kritis keharamannya. Mudah-mudahan jadi materi yang menarik juga untuk kita gitu. Dan jadi salah satu materi yang kita prioritaskan untuk kita pelajari begitu. Meskipun ada banyak materi yang lain yang belum tersampaikan seperti vaksin ya, vaksin kan belum kita sampaikan. Padahal itu sangat penting. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa kita sampaikan bagaimana vaksin menurut para ulama kita, apakah itu halal atau haram begitu. Kalau haram mari kita sama-sama kita tinggalkan, kalau halal mari kita sama-sama kita manfaatkan begitu. Kemudian juga materi-materi yang lain yang mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bahas. Nah, siang ini kita akan membahas khusus materi mengenai aneka macam produk keju dan titik kritis keharamannya. Materi ini saya kira materi yang tidak sepanjang materi yang lain ya. Sepanjang dalam arti tidak panjang ya, hanya maksimal 2 jam. Tapi paling lama ini 1 jam saja gitu. Namun mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan untuk diskusi. Meskipun juga kemarin sudah banyak kita diskusi tentang halal dan haram, namun sekiranya ada yang perlu kita perbincangkan yang masih mengganjal di hati kita atau di pikiran kita tentang sesuatu, nanti kita bahas sama-sama. Namun yang jelas, setiap kehati-hatian bagi kita untuk memilih yang lebih halal itu bagian dari jihad kita. Dan kalau kalau kita tidak memperdulikan dari arah mana kita mendapatkan harta kita, Allah kemudian tidak memperdulikan dari pintu yang mana dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Hadis sahih. Nah, maka kewajiban kita tidak hanya memilih makanan yang halal, tetapi juga memilih penghasilan yang halal, termasuk cara mendapatkan maisyah itu harus halal begitu, tidak boleh sembarangan. Dan sekarang memang mohon maaf di Indonesia ini kan semakin parah. Judi online kemana-mana, dari mana-mana, dan dibiarkan. Mungkin tidak dibiarkan, tetapi ya gimana ya. Nah, ya mudah-mudahan para pemimpin kita menjadi lebih berhati-hati. Kalau hidup kita ingin barokah, negara kita ingin barokah, ya mari kita jaga bersama-sama begitu ya. Jangan ada yang berkhianat atas amanah dari masyarakat gitu. Nah, baik, kita bahas yang ini aneka macam produk
keju dan titik kritis keharamannya. Nah, hadis lagi yang sering kita sampaikan, hadis dasar yang sering kita bahas bersama bahwa perkara yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Nah, di antara keduanya ada yang samar-samar dan tidak banyak orang tahu. Nah, maka barang siapa menjaga diri dari perkara yang syubhat atau yang masybuh atau yang di gray area begitu, maka ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang terlihat dalam perkara yang syubhat, maka ia terperosok ke dalam perkara yang haram seperti penggembala yang menggembalakan ternak di sekitar daerah terlarang. Daerah terlarang di sini dimaksud adalah lahan milik orang lain, bukan milik kita, lahan yang ditanami oleh orang lain, ditanami dengan sengaja, dengan serius begitu untuk didapatkan hasilnya. Nah, kemudian kalau diacak-acak oleh ternak kita masuk ke dalamnya, kemudian makan daun-daunnya, tanamannya, jadi berantakan gitu, tentu membuat emosi pemiliknya begitu. Padahal kita tidak punya hak untuk memakan atau mengambil manfaat dari lahan milik orang lain kecuali atas seizin pemiliknya. Nah, maka apabila ada seseorang yang menggembalakan ternak di sekitar daerah terlarang, daerah milik orang lain, maka ternak itu bisa makan tanaman yang ada di lahan milik orang lain. Dan tentu kalau tidak minta izin dan diizinkan, maka jadi haram. Nah, termasuk keju, ya tentu kita sangat paham yang namanya daging babi haram, kemudian daging anjing haram, daging sapi halal, daging ayam halal, kemudian daging katak haram, daging kelelawar haram, daging keledai haram. Kenapa? Karena tidak boleh dibunuh. Ya. Kemudian cicak haram, kita paham karena disuruh untuk dibunuh. Anjing juga demikian. Kemudian aneka macam binatang ajalalah, termasuk anjing dan babi, kemudian hyena dan seterusnya, binatang pemakan kotoran yang secara naluri memakan kotoran, maka diharamkan. Namun kemudian ketika kita bahas mengenai keju, orang tidak banyak yang paham. Banyak yang hanya memahami, oh keju kan dibuat dari susu. Tetapi tentunya tidak bisa susu tiba-tiba berubah jadi keju, tidak mungkin. Pasti ada proses. Karena kalau kalau susu dibiarkan, dia tidak mungkin menjadi keju kecuali dengan usaha manusia begitu. Nah, kalau susu dibiarkan paling dia jadi susu yang basi, susu yang rusak, berjamur, kemudian muncul mikroba patogen, berkembang biak di situ dan seterusnya. Nah, padahal keju adalah produk olahan susu yang masa simpannya bisa lama. Nah, tentu ada effort manusia untuk membuat agar susu yang semula mudah rusak menjadi keju yang awet. Bahkan keju memiliki cita rasa yang eksotik, yang tidak didapatkan di produk yang lain. Di tahu tidak ada, mentega tidak ada, margarin tidak ada. Tapi di keju luar biasa. Mungkin keempuannya ada yang menyamai, tetapi aromanya tidak bisa. Mungkin ada yang aromanya yang menyamai, tetapi cita rasanya berbeda. Mungkin ada yang cita rasanya menyamai, tetapi nutriennya, nutrisi dalam arti nutrien dan energi, kandungan nutrien dan energinya berbeda. Karena memang keju ini produk istimewa yang menjadi makanan favorit di banyak negara. Bahkan umumnya orang yang memahami nutrisi begitu, kalau keluar negeri ya oleh-olehnya kalau tidak coklat ya keju gitu. Karena keju ini eksotik dan masa simpan bisa lebih lama. Kemudian kan ukurannya kecil, ini bisa beli agak banyak, nanti dibagi-bagi ke saudara, ke tetangga dan seterusnya, atau ke kolega. Nah, keju memang dibuat dari susu beneran ya. Bisa susap atau susu sapi, bisa sukam atau susu kambing, atau suunta atau susu domba. Ya, kalau dari sufor nggak bisa ya, karena sufor kan dari tambahi berbagai macam ya. Apalagi susu kedelai itu tidak bisa dibuat jadi keju. Ya, karena keju hanya bisa dibuat dari susu beneran, susu hewan yang masih segar begitu, kemudian diproses, diolah dengan cara digumpalkan atau
koagulasi dengan menggunakan sesuatu begitu, bisa menggunakan bakteri, misalnya menggunakan bakteri asam laktat, atau menggunakan enzim tertentu, misalnya menggunakan rennet. Rennet, ada yang rennet yang diambilkan dari saluran pencernaan hewan, bisa pula menggunakan makrobial rennet. Ya. Nah, ada pula yang menggunakan bahan yang lain seperti asam organik atau organic acid. Nah, bagaimana status kehalalannya? Bagaimana status kehalalan keju yang dibuat menggunakan bakteri starter atau menggunakan enzim tertentu atau menggunakan asam organik? Nah, nanti kita bahas. Nah, produk keju ini bervariasi, sangat bervariasi menurut jenis susunya, menurut metode pengentalannya, menurut temperatur yang dipakai untuk membuatnya, menurut metode pemotongan atau termasuk pengeringannya atau pemanasannya, termasuk proses pematangan keju serta metode pengawetan ini bisa bervariasi. Makanya di berbagai wilayah itu keju memiliki nama yang beragam. Keju memiliki nama yang beragam. Tidak hanya satu nama keju atau cheese itself, tidak, tapi ada variasi. Ada variasi nama, variasi bentuk, variasi warna, variasi cita rasa, dan seterusnya. Nah, keju juga teksturnya kan bervariasi. Ada yang keras, ya. Ada yang empuk, ada yang sangat lembut. Ada yang sangat lembut. Ya. Nah, saya belum pernah ke Korea, makanya tidak tahu yang ada di Korea apa saja begitu. Keju, jenis-jenis keju yang ada di sana. Kalau keju impor mungkin macam-macam ya. Keju Edam, Roquefort, kemudian Emmental, kemudian cheddar ataupun yang lain banyak ya. Keju-keju Eropa, tetapi yang dari Korea sendiri saya tidak paham. Nah, keju ini mengandung hampir semua nutrien yang ada dalam susu. Mengandung hampir semua nutrien yang ada dalam susu. Termasuk karbohidrat, kemudian lemaknya, kemudian proteinnya, kemudian asam aminonya, mineral, terutama kalsium fosfor yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, pertumbuhan rambut, dan yang lainnya. Kemudian juga berbagai macam vitamin, terutama vitamin B yang sangat penting untuk tidak hanya untuk pertumbuhan, tapi untuk metabolisme tubuh harian gitu. Nah, maka kemudian dan lain-lain. Nah, maka menjadi menarik kita bahas aneka macam produk keju, termasuk asal hewan ternaknya yang menghasilkan susu juga begitu. Nah, ini kalau kita lihat banyak ya penampilannya, ada keju yang warnanya kuning, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih, bahkan ada yang ada biru-birunya ya. Ada semacam tekstur yang biru seperti serat-serat gitu. Ada yang berungga, ada yang padat, ada yang lembut sekali gitu. Nah, mari kita bahas aneka macam produk keju. Nah, pertama keju cheddar. Ini berasal dari desa Cheddar di Somerset di England. Nah, keju ini teksturnya bervariasi, mulai dari lunak sampai dengan keras ya. Jadi yang mature kemudian immature itu beda. Ya. Tingkat kekerasannya bervariasi, termasuk keras dalam arti rasa apa namanya bisa berbeda. Dan keju cheddar ini sangat bervariasi dan populer di Indonesia. Nah, bahan umumnya dibuat dari susu sapi dengan kandungan energi 113 kalori kira-kira gitu. Kemudian 4% vitamin B12, kemudian 6% vitamin B2, kemudian 29 mg kolesterol. Ini yang kolesterol ya, bukan yang fitokolesterol tapi yang kolesterol dari hewan. Kemudian kalsium dan fosfor dan berbagai mineral yang lain. Warnanya umumnya kuning orange gitu. Dan kalau lihat dari penampilan ini memang motongnya harus menggunakan pisau yang tajam. Kalau tidak nanti jadi agak kasar potongannya begitu. Nah, kemudian edam. Edam ini sangat terkenal juga di Indonesia, tentu di Korea juga begitu.
edam. Mas, Mbak, monggo open mic. Yuk kita hidupkan suasana di siang hari ini dengan diskusi lagi seperti biasa. Kalau pengalaman Mbak-mbak, Mas-mas yang di Korea Selatan, keju edam umumnya dipakai untuk membuat apa? Atau campuran apa? Kalau di Indonesia kan untuk kastengel ya, kastengel. Kemudian kadang dipakai untuk roti bolen. Nah, kalau di Korea untuk apa biasanya? Silakan open mic, barangkali ada yang paham ataupun ada pengalaman menggunakan keju edam. Ada yang pengen atau berkenan berbagi cerita atau belum ada? Biasanya isian roti aja sih Ustadz. Kalau yang paling banyak dipakai sekarang ini sih mozzarella sama yang Norwegian cheese yang Burnos itu loh, Burnos. Iya, Ya, iya. itu sih yang paling banyak dipakai di Korea. Tapi kalau edam paling buat beberapa isian roti aja. Oke, iya. Memang kenapa kemudian isian roti ini kejunya seringkali khas atau khusus? Karena yang dikejar adalah target penampilan. Kalau pengen ada lumer-lumer kayak di apa namanya pizza, ya, atau di roti yang nanti akan ada lumernya pakai mozzarella. Tapi kalau ada yang mengendaki kejunya itu harus tetap dalam bentuk kotak persegi panjang, yang digigit itu terasa, nah itu kadang menggunakan edam atau menggunakan keju yang lain. Atau untuk topping, topping macam-macam di Indonesia tidak hanya topping untuk kastengel, tetapi juga dipakai ini sekarang pisang goreng dengan topping keju. Itu sekarang banyak pula orang menggunakan keju edam parut begitu untuk memberi penampilan yang lain atau cita rasa yang lain atau mengangkat derajat pisang. Karena selama ini kan pisang hanya dimakan biasa. Nah, nanti naik peringkat jadi pisang goreng. Pisang goreng tambahi dengan coklat, ya. Coklat yang lumer, kan kental, lumer, manis. Kadang-kadang diberi margarin sama bukan margarin, ya margarin dengan meses. Nah, ada pula yang menggunakan topping keju. Nah, keju yang banyak dipakai adalah keju edam. Kemudian berikutnya emmental. Kalau keju, nah, keju edam ini dari Edam ya, di Belanda, di Nederland. Bentuk khasnya adalah bulat, seperti apel berwarna kuning muda. Ya. Jadi kalau kita makan ini kulitnya dibuang. Meskipun ada pula yang penasaran pengen kita makan ya, tapi ya kalau kita makan kita buang saja begitu, karena kulitnya itu lilin saja begitu. Ya lilin, ya meskipun lilin yang food grade yang bisa dimakan dan dia aman ya, tetapi boleh dikata yang ada nutrisinya itu yang di kejunya, bukan yang di kulit merahnya itu. Maka jika akan makan keju edam, kulitnya dibuang saja. Setelah kita iris gitu, kita buang kulitnya, dikelupas, dan dimakan kejunya. Kandungan lemak dalam keju ini jauh lebih rendah daripada kandungan keju yang lainnya. Maka banyak digemari oleh orang-orang yang senior gitu ya. Ampun saya. Para elderly person ini suka karena lemaknya rendah begitu. Nah, kandungan keju edam ini untuk 100 gram itu kalorinya 357 sebagaimana tertulis di sini. Lemaknya bisa sampai 28 gram ya. Kemudian proteinnya 25 gram ya. Karena lemaknya tinggi, kenapa? Karena memang produk-produk susu kan susu memang lemaknya tinggi. Kemudian emmental. Emmental ini berasal dari Swiss. Nah, ini keju Swiss yang sering kita lihat dalam film Tom and Jerry. Nah, karena ada Nah, jadi ada rongga-rongga begitu, penampilannya eksotik ya. Maka kalau untuk membuat film,
seperti Tom and Jerry yang kejar-kejaran rebutan keju ini ya menarik ya karena ada rongga. Rongga ini kan ketika pembuatan itu ada gelembung udara yang harus keluar. Nah, harus keluar dari hasil fermentasi, kemudian menghasilkan udara, kemudian lepas itu ya. Nah, lepas ini kemudian membuat cita rasa, bukan cita rasa, membuat penampilan khas yang berongga seperti ini. Nah, rasa keju Emmental sangat gurih, kemudian tidak terlalu asin. Kalau kita makan keju mozzarella kan tidak terlalu asin ya. Emmental juga tidak terlalu asin. Kalau Gouda agak asin ya. Nah, kemudian lubang-lubang ini menunjukkan tingkat kematangan dari keju Emmental. Semakin besar lubang yang terbentuk, artinya keju yang dibuat akan semakin matang. Karena kan menggunakan fermentasi. Nah, fermentasi kemudian salah satu hasilnya adalah udara yang terjebak di situ. Ya. Nah, semakin banyak atau besar gelembungnya, tentu semakin matang. Nah, kandungan kalorinya, kandungan energinya sampai 369 kalori, kemudian proteinnya 27% kira-kira, lemaknya juga 29%, agak mirip dengan keju 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 Edam. Kemudian berikutnya mozzarella. Mozzarella ini sekarang sangat familiar bagi orang Indonesia karena terutama teman-teman yang suka membuat roti atau pizza atau apalagi yang lain. Yang kepengen ada sensasi keju lumer. Keju lumer. Italia. Ini. Nah, keju mozzarella berasal dari Itali, berwarna putih sedikit kekuningan, krem atau putih tulang, teksturnya lembut, ya. Dengan kadar air yang tinggi, rasa gurih, sedikit asin, sedikit aja asinnya. Kemudian bisa dibuat dari susu sapi atau susu kerbau gitu. Dan sekali lagi karena apa namanya kemampuannya yang bisa dibuat lumer, maka banyak dipakai untuk campuran berbagai produk makanan. Oke, berikutnya ini blue cheese. Nah, blue cheese ini menarik ini ya. Banyak dibuat di Denmark. Penampilan yang sangat apa namanya eksotik ya karena ada warna biru yang menarik ya. Nah, ini keju yang ibaratnya boleh dikatakan keju yang disebut sebagai keju yang paling sehat. Kenapa? Karena diawetkan atau dibuat menggunakan biakan jamur penicillium yang bisa menjadi antibiotik alami. Jadi sekali makan keju tidak hanya mendapatkan manfaat dari rasa keju, kemudian nutriennya yang apa namanya rendah kalori, tapi proteinnya rendah juga ya 6% ya, kemudian lemak juga 8%. Tetapi kemudian karena ada jamur penicilliumnya, maka kemudian sangat bagus kalau orang yang sedang sakit itu ngemil ini saya dapatkan apa namanya antibiotik penicillin. Bahan bisa dibuat dari susu sapi, susu kambing, atau susu domba begitu. Kemudian berikutnya feta cheese. Ini dari Greek atau dari Yunani. Keju feta ini agak asin ya, agak asin tapi gurih. Nah, teksturnya lembut, agak mirip-mirip bukan tahu tapi tofunya Jepang. Mungkin tofunya Korea juga begitu ya, lembut ya. Jadi apa namanya mirip-mirip dengan tahu ala Jepang atau Korea yang lembut ya. Beda dengan tahunya orang Indonesia. Karena tahunya Indonesia kan ada
Kalau digigit ada semacam teksturnya gitu. Kalau keju, kok keju. Kalau tofu dari Jepang dan Korea kan lembut. Ya, yuk. Kemudian keju cottage. Nah, cottage ini dari Amerika gitu. Warna putih. Kemudian teksturnya sangat lembut, sangat lembut. Nah, orang ketika maem ini itu ketika sampai di lidah itu rasanya seperti apa ya? Jadi karena dia sangat lembut, kok agak sulit ya menggambarkan cita rasanya. Jadi sangat lembut begitu, tidak keras. Ibaratnya tidak harus mengunyah, tetapi ketika sampai di lidah itu sudah karena empuk sekali maka bisa langsung ditelan. Kadang orang nalanya dikit-dikit ya, karena tidak ingin meninggalkan sensasi makan keju yang lembut sekali. Nah, keju cottage ini mengandung kalori sampai 120. Jadi kandungan energinya 120 kalori. Kemudian proteinnya 12%. Lemaknya rendah, hanya 7% gitu. Dan seterusnya. Ya, ini menarik ya. Banyak pula dipakai pada es krim pun yang lain. Kemudian berikutnya ricotta. Ricotta di Indonesia juga mulai banyak ya. Di Korea mestinya juga banyak. Ricotta juga dari Itali. Warnanya putih, ya putih, lembut, agak sedikit kuning, ya. Jadi agak krem. Tekstur lembut, mirip-mirip cottage. Nah, ricotta ini sangat lembut, mirip dengan cottage yang ketika kita konsumsi di rongga mulut itu kesannya itu ya gimana ya, sangat menggoda begitu. Nah, bahan bisa dari susu sapi, susu kerbau. Jadi kerbau bisa diambil dan dipakai. Kemudian sukam dan sudom juga bisa. Sudomba. Nah, kandungan energinya sampai 145 kalori, proteinnya 10%, lemaknya juga 10%, kemudian karbohidrat hanya 6%, ditambah yang lain, natrium, kalsium, dan seterusnya lengkap jadi 100%. Oke, berikutnya saya. Ya. Nah, ini parmesan. Parmesan ini menarik juga ya, eksotik ya. Bahkan diberi tulisan begitu ya, banyak. Jadi di kulitnya itu diberi brand parmesan dengan berbagai bahasa. Kemudian kemasan juga sangat menarik ya, sangat menarik. Dan kalau kita beli potongan-potongan gini, meskipun agak mahal, tapi untuk oleh-oleh itu menarik ya, eksotik. Dan kalau oleh-oleh dari luar negeri, keju itu kan ya, anu ya, apa namanya, orang mengatakan ini oleh-oleh beneran dari luar negeri. Ya, beda kalau oleh-oleh yang sangat banyak dari Indonesia itu kan, kalau parmesan ini kan masih jarang di Indonesia. Gitu. Dibuat dari Parma, dari kota Parma di Itali. Nah, teksturnya agak berpasir, jadi krenyes-krenyes, krenyes ya. Rasa yang asin begitu, asin khas keju. Nah, dibuat selama 3-12 bulan. Jadi 1 tahun pembuatannya menggunakan susu mentah yang tidak dipasteurisasi. Jadi rasanya agak kuat, agak kuat. Jadi asin-asin agak kuat. Ya. Nah, orang Italia kan memang suka begitu. Kalau kita kenal orang Italia kan suka yang asin, asin agak asam, asin agak asam. Orang-orang Eropa memang suka yang asam. Makanya kalau di roti itu kadang ditambahi dengan vinegar. Tidak hanya di roti, tapi juga di produk yang lain seperti kecap, itu diberi vinegar. Kemudian yang lain apa ya, diberi vinegar biar ada sensasi asamnya gitu. Orang-orang Eropa kan suka begitu ya. Kemudian kandungan energinya 110 kalori, protein 10%, lemak juga 10%, maaf, lemaknya 70%, dan seterusnya. Parmesan, menarik ini ya. Ada.
Kemudian keju Swiss. Nah, ini menarik ya, agak mirip yang tadi. Keju Swiss ini tentu dari negara Swiss. Nah, teksturnya agak keras, ketika digigit itu keras, tapi rasanya ringan. Ringan itu tidak terlalu asam. Kemudian tidak terlalu asin. Gurihnya sedang gitu. Tapi digigitnya agak keras. Nah, bahan dari susu sapi begitu. Nah, kemudian kandungan energinya 111 kalori kira-kira. Kemudian proteinnya 8%, lemaknya 8%, dan seterusnya. Nah, mari kita bahas titik kritis keharaman. Bagaimana bahan haram itu bisa masuk dalam tahapan proses pembuatan keju. Nah, mari kita bahas. Nah, kalau kita lihat tahapan pembuatan keju, ya, ada beberapa tahap, ada 5 tahapan pembuatan keju. Pertama adalah proses persiapan. Jadi umumnya, tentu tidak semuanya, umumnya keju dibuat menggunakan susu yang dipasteurisasi. Kenapa? Karena kita butuh untuk mematikan kuman-kumannya. Karena yang namanya susu itu kan cairan yang kaya akan nutrien, kaya akan protein, lemak, dan seterusnya yang juga dibutuhkan oleh mikroba-mikroba penyebab penyakit atau mikroba patogen, termasuk mikroba dekomposer. Karena mereka juga hidup dan butuh makan. Mereka butuh nutrien. Nah, di susu itu kan banyak nutriennya. Maka susu itu tidak tahan lama. Beda dengan air. Air putih itu kan kandungan nutriennya kan rendah sekali. Atau boleh dikatakan tidak ada kandungannya kecuali H2O. Nah, karena tidak ada proteinnya, tidak ada lemaknya, tidak ada karbohidratnya, makanya tidak disukai oleh mikroba. Makanya mikroba ya ada, tapi tidak banyak ada di air gitu ya. Kecuali air yang sudah kita buka, sudah kita minum, nah, maka kemudian mikroba bisa masuk dari mulut kita, masuk ke dalam air yang di gelas kita atau di botol minuman kita dan seterusnya. Jadi kenapa untuk dibuat keju susu harus dipasteurisasi? Tentunya sekali lagi karena susu itu kandungan nutriennya sangat tinggi, proteinnya tinggi, karbohidrat tinggi, lemak tinggi, vitamin mineral yang itu juga disukai oleh mikroba-mikroba patogen, maka kemudian harus dipasteurisasi dulu. Karena kalau tidak, dikhawatirkan nanti susunya terlanjur basi atau rusak. Nah, agak beda dengan tadi keju dari Swiss tadi. Kemudian berikutnya tahap kedua, mengirim saya mundur balik. Jadi setelah ini tahap pertama pasteurisasi, maka tahap kedua adalah proses penggumpalan atau koagulasi dari protein susu. Nah, jadi susu harus digumpalkan dulu, dikoagulasi dulu. Bisa menggunakan enzim, bisa menggunakan senyawa asam, bisa pula menggunakan mikroba. Nah, mikrobanya nanti menghasilkan enzim, gitu ya. Nah, jadi untuk tahap koagulasi atau penggumpalan, maka digunakan enzim atau senyawa asam. Nah, di tahapan pertama, pasteurisasi ini hampir tidak ada titik kritisnya. Kecuali tempat yang untuk memanaskan, untuk pasteurisasi ini juga digunakan untuk masak produk haram, ya, misalnya untuk masak makanan menggunakan lemak babi atau masakan menggunakan daging babi. Karena kalau keju buatan rumahan atau homemade cheese itu kan kadang pancinya, kadang alas tempat masaknya dipakai itu bersama-sama dengan alat masak mereka untuk rumah tangga. Kalau di industri kan tidak. Nah, jadi di tahapan pertama hampir tidak ada titik kritis. Nah, tahap kedua ini enzim. Nah, enzimnya dari apa? Artinya dia didapatkan dari mana enzimnya? Apakah dari lambung atau saluran pencernaan hewan halal atau hewan haram? Kalau dari lambung anak babi, maka jadi tidak boleh. Kalau menggunakan lambung dari calf atau dari pedet itu boleh.
Kalau menggunakan piglet nggak boleh. Nah, tapi kalau menggunakan microbial enzyme, jadi enzim yang diproduksi di laboratorium itu boleh. Kemudian tahap ketiga adalah proses pemisahan cairan W. Jadi setelah digumpalkan, W-nya, cairan W-nya itu dipisahkan untuk memperoleh card. Nah, card inilah kemudian di tahap keempat itu diolah untuk dibuat keju. Nah, tahap kelima, tahap terakhir adalah pematangan keju. Jadi keju diperam beberapa saat gitu. Ada yang waktunya pendek, ada yang agak panjang, ada yang sampai sih ada 1 tahun ya. Ya, yang 1 tahun gitu. Oke, ya. Nah, kemudian kalau kita buat summary atau ringkasan, pembuatan titik kritis pembuatan keju, di mana kemungkinan masuknya bahan haram. Nah, pertama, kalau menggunakan enzimnya enzim apa, kemudian diambil dari mana? Kalau menggunakan animal rennet atau enzim rennet yang diambil dari hewan atau dari usus hewan atau intestine usus hewan, nah maka harus dipastikan hewannya hewan halal atau hewan haram. Nah, kalau hewan-hewan halal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i maka boleh. Nah, kalau dari hewan haram ya tentu tidak boleh. Seperti zaman dulu ketika orang membuat edam di Belanda, itu memang yang dipakai adalah rennet yang diambil dari piglets, dari dari usus rennet yang diambil dari saluran pencernaan dari babi. Kalau babi kan tidak punya apomasum. Apomasum itu hanya ada di ternak ruminansia. Sapi, kambing, kerbau, domba, unta. Jadi hewan-hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang lambungnya itu terbagi menjadi 4 ruangan, tempat kompartemen. Ada rumen, kemudian pemasum, rumen, retikulum, pemasum, dan apomasum. Nah, kompartemen atau ruangan terakhir lambung namanya apomasum ini juga menghasilkan enzim rennet. Nah, kemudian kalau menggunakan microbial rennet ini jadi halal, nggak ada masalah jika media fermentasinya juga halal. Jadi media yang dipakai untuk memfermentasi susu media yang halal maka nggak ada masalah. Nah, kalau menggunakan asam organik, ya, asam laktat, asetat, tartarat, ataupun yang lain, maka aman, nggak ada masalah. Kemudian bahan tambahan. Nah, ini bahan tambahan ini yang kadang-kadang harus betul-betul kita cermati ya, karena susu itu keju itu tidak hanya dibuat menggunakan susu, tapi ada bahan-bahan yang lain. Nah, bahannya apa? Nah, susu warnanya putih. Susu warnanya putih. Nah, kalau kemudian kok ada warna kuning, nah, berarti diberi warna. Nah, pewarnanya apa? Nah, pewarnanya bisa dari beta karotin ataupun pewarna yang lain ya. Kemudian mungkin ada anti caking agent. Kemudian ada mungkin vitamin yang ditambahkan atau mungkin lecithin sebagai emulsifier ditambahkan di situ ya. Nah, nah kalau beta karotin ini kan dari tanaman ya, dari bisa dari carrot, dari wortel atau dari jagung. Nah, cuma ini beta karotin ini kalau dalam skala industri dalam pembuatannya bisa menggunakan minyak atau gelatin. Nah, kalau menggunakan porcine gelatin maka boleh. Kalau menggunakan bovine gelatin maka syubhat. Syubhatnya kenapa? Ya tergantung ini hewannya disembelih secara syar'i apa tidak gitu ya. Jadi kalau gelatin kan kita sudah sering bahas. Apa namanya? Jadi kalau gelatin yang dipakai, gelatin kita pernah bahas berulang-ulang. Gelatin dibuat dari tulang atau kulit. Nah, kalau dibuat dari tulang atau kulit hewan halal, kulit atau tulang hewan haram seperti babi maka diharam. Jadi kalau dibuat dari tulang atau kulit hewan halal seperti sapi, kambing, kerbau, domba maka statusnya adalah syubhat. Tergantung cara penyembelihannya bagaimana. Kemudian lecithin.
lecithin juga syubhat ya, karena emulsifier ini bisa dibuat dari produk nabati, bisa pula dari produk hewani. Kalau nabati bisa dari kedelai yang kita kenal dengan istilah soy lecithin atau soya lecithin. Nah, tetapi kalau dibuat dari lecithin hewan, nah maka statusnya menjadi syubhat. Nah, hewannya hewan apa? Kalau hewan haram seperti babi ya tentu haram. Kalau hewan-hewan halal ya disembelih secara syariah apa tidak untuk mendapatkan lecithinnya ini. Kemudian pewarna. Nah, pewarnanya ya selama dia tidak dibuat menggunakan gelatin babi sebagai emulsifier atau sebagai pemantapnya, maka hukumnya nggak ada masalah gitu. Hmm? Kemudian kemudian anti caking agent. Nah, ini kalau apa namanya bahan ini dipakai dari karena umumnya dari mineral ya. Nah, mineral tambang atau dari kayu atau dari hewan. Kalau dari tambang nggak ada masalah. Dari kayu, charcoal, arang kayu nggak ada masalah. Tapi kalau dari tulang hewan, nah ini hewannya hewan apa gitu. Kemudian tips untuk konsumen, ya tentu yang paling aman kita pilih keju yang bersertifikat halal resmi. Nah, sekarang kan alhamdulillah sudah banyak lembaga resmi yang di berbagai negara yang memiliki kewenangan atau membantu konsumen muslim untuk mengenali dan memastikan apakah produk keju ini halal atau haram. Nah, jadi kalau keju yang ada di pasaran itu sudah punya sertifikat halal dengan logo halal resmi, maka insya Allah aman. Nah, atau kita pilih keju yang ada info suitability for vegetarian. Kalau untuk vegan nggak ada, karena vegan itu menolak susu. Jadi kita pernah bahas juga. Nah, jadi kalau vegan itu kan mereka tidak minum susu. Kalau vegetarian masih minum susu. Beda vegetarian dan vegan kita yang pernah bahas. Vegan itu tidak mau minum susu, tidak mau makan telur, tidak mau makan ikan. Kalau vegetarian masih mau minum susu, mau makan ikan, mau makan telur. Nah, maka jika ada produk keju dengan logo vegetarian atau keterangan suitability, kecocokan, kesesuaian untuk orang-orang vegetarian, bisa oke, misalnya. Kemudian perhatikan label kemasan di ingredients list. Apakah ada informasi tentang penggunaan bahan penggumpalnya? Nah, kalau menggunakan microbial rennet secara umum oke. Atau menggunakan asam organik secara umum oke. Kalau menggunakan rennet saja, nah ini kan jadi syubhat. Nah, kemudian termasuk penambahan bahan lain ya. Diperhatikan di ingredients apakah tadi ada gelatin, lecithin, beta karotin dan seterusnya. Termasuk bahan lilin atau parafin yang dipakai pada kulitnya. Kalau dia dari nabati, oke, tidak masalah. Karena umumnya lilin kan dari nabati. Tapi kalau misalnya ada campuran dari hewani, ya tentu akan ditulis. Nah, ya, apakah di Indonesia ini maaf ini materi yang umumnya disampaikan untuk orang Indonesia ya. Jadi ya, produk yang kita tayangin di sini adalah produk yang ada di Indonesia. Teman saya. Ini kan hubungannya apa? Salah, dihapus. Sedikit diklik, pasti hapus. Ya, jadi kalau di Indonesia sudah banyak keju yang bersertifikat halal. Seperti ini keju Edam Victoria atau yang kadang orang nyebut sebagai keju jago. Nah, ini sudah punya sertifikat halal gitu. Kemudian Cidar dari Kraft dari produk-produknya Kraft itu sebagian besar sudah bersertifikat halal. Kemudian parmesan lokal sudah ada di Indonesia ini, makanya di sini ada keterangan keju parmesan. Nah, ada logo halal resmi dari MUI. Kemudian dari Cheese Deal,
kemudian Procis, kemudian Emina. Ini secara umum sudah aman ya, sudah aman sertifikat halal. Ya, jadi ini contoh produk-produk keju yang bersertifikat halal yang dipasarkan di Indonesia. Nah, saya kira menarik kalau kemudian kita kumpulkan data atau gini bareng-bareng apa namanya Rumaisa. Nah, jadi pengurus Rumaisa dibantu kontributor oleh seluruh orang Indonesia yang pernah ngaji di Rumaisa Korea Selatan mengumpulkan data produk halal di Korea Selatan. Ini kan bagus sekali. Jadi selama Mbak Mega, Mbak Ari, dan tim di Rumaisa ini menjabat jadi pengurus, membuat daftar produk halal yang ada di Korea Selatan. Nah, nanti ada keju merek apa saja ya, yang ada di apa namanya di Korea Selatan, termasuk restoran halal di mana saja itu. Termasuk mungkin ada buku saku bagi para pendatang yang baru masuk ke Korea Selatan. Apakah para pekerja migran atau ya para ahli ya eh, eh, ekspatriat, kemudian teman-teman yang kuliah atau yang mendampingi suami kerja atau kuliah atau yang liburan itu ada buku saku. Buku saku ini bisa yang di print out atau bisa di download gitu. Bisa yang bersaing. Nah, jadi bagus saya kira dari apa namanya Rumaisa tahun ini gitu ya ada program pembuatan daftar makanan halal di Korea Selatan, termasuk keju edam, keju, kemudian coklat, kemudian ya makanan-makanan di Korea, termasuk yang kedua daftar produk haram. Nah, jadi bisa di-download atau bisa tersedia yang sudah di print out ya. Saya kira bagus itu ya. Oke, demikian. Semoga singkat tetapi ada manfaatnya begitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan barusan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum lupa, saya tentu harus mengucapkan terima kasih. Selalu dapat kiriman enak-enakan dari Bapak Ibu yang di Korea Selatan. Ini sampai di rumah itu yang menikmati tidak hanya saya, tapi anak istri juga menikmati. Terakhir itu, alhamdulillah dapat kiriman bumbu masak daging kurban, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak. Ya. Demikian, monggo barangkali ada yang didiskusikan. Silakan. Ya, jazakallah khair. Ustaz, adakah yang ingin bertanya? Tumben nih, belum ada yang angkat tangan. Iya, Mbak Mega, terima kasih di chat room. Jadi mozzarella, feta, cheddar banyak ya di Korea Selatan ya. Alhamdulillah. Burnos. Oke, manis-manis gurih. Burnos itu dari Korea ya? Khusus di Korea itu bagaimana? Saya belum pernah lihat di UK. Atau mungkin saya yang kurang gaul ya. Tapi selama dulu di UK itu sering ya hunting keju di di supermarket ya. Kan contoh di UK itu kan banyak ada. Jadi seperti Tesco, Asda, Lidl, Sainsbury, kemudian Subway, itu mereka jual keju. Eh, Kadang saya hunting keju macam-macam itu ya. Oh, ini menarik. Hunting itu lihat-lihat. Ya kalau ada uangnya beli, maklum mahasiswa. Ya. Nah, demikian monggo silakan. Barangkali ada yang disampaikan.
Ada itu di chat box dari Oh Mbak ya, Adini. betul. W itu memang titik kerennya di penggumbalnya. Jadi untuk mendapatkan W protein itu kan harus digumpalkan. Jadi untuk mendapatkan W protein itu harus digumpalkan. Nah, penggumpalannya tadi bisa menggunakan enzim, bisa menggunakan asam organik, bisa pula menggunakan mikroba. Nah, mikrobanya tentunya kenapa mikroba? Karena mikrobanya menghasilkan enzim. Nah, begitu. Nah, kemudian bagi yang baru masuk ya, ini sering kita bahas ya, bahwa para ulama dari mazhab Syafi'iyah, itu kan dikenal sebagai ulama yang sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati. Makanya semua produk turunan babi itu hukumnya adalah haram, termasuk enzim, kemudian mikroba yang ditumbuhkan di media yang haram, itu ya satunya jadi haram gitu. Tetapi kalau ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah atau Hanabilah yang banyak ada di Jazirah Arab, maka mereka tidak mempermasalahkan penggunaan bahan-bahan dari babi. Yang penting adalah di end product, di produk akhir itu sudah tidak terlacak lagi atau tidak ditemukan lagi. Tidak terlacak lagi, tidak ditemukan lagi, bahkan penampilannya sudah sangat berubah, sangat berbeda. Itu hukumnya menjadi boleh. Jadi termasuk penggunaan bahan penggumpal seperti renet yang diambilkan dari lambungan babi misalnya, itu di produk akhir sudah nggak ada lagi renetnya. Nah, maka para ulama dari mazhab Hambaliyah tidak mempermasalahkan. Beda dengan para ulama dari mazhab Syafi'iyah yang tentu akan mengejar sampai di mana penggunaan bahan yang bisa jadi tidak halal. Begitu. Begitu. Ada pertanyaan atau komentar? Ada lagi itu dari Mbak Adini Ustadz di chat box. Oke. Ya Mbak Adini, biasanya di jajan-jajan tuh gak ada keterangan agen penggombalnya. Iya, memang gitu. Jadi bagaimana ya? Ya, memang kalau kami yang auditor sertifikat halal mesti akan melacak ini W-nya dari apa. Bagaimana status kehalalan W yang dipakai untuk pembuatan keju. Kalau tidak ada keterangan ya harus kita minta produsennya untuk memperjelas W-nya dari mana. Bagaimana caranya? Ya, kita tanya, kan ada dua pilihan. Pertama, dia membuat sendiri W-nya atau dia membeli. Nah, kalau dia membuat sendiri, berarti dia mengolah sendiri susu digumpalkan. Nah, penggumpalannya pakai apa? Itu kita kejar ke situ. Nih. Tapi kalau kemudian dia beli, nah, maka belinya dari mana? Itu kita lacak. Produsennya punya sertifikat halal atau tidak. Nah, kalau tidak ada ya kita minta business owner yang minta sertifikat halal untuk meminta MSDS, material safety data sheet dari perusahaan produsen W-nya itu untuk menjelaskan bahwa W-nya itu dibuat menggunakan bahan dari apa. Ada lagi? Oh, ini Mbak Pratiwi, monggo Mbak. Ada sebelum Mbak Tiwi ada ini Ustadz, ada lagi pertanyaan lagi dari Mbak Adimi di chat box. Oh iya, berarti untuk kita sebatas konsumen muslim yang tidak bisa mendapat informasi tersebut masih nggak apa-apa ya, karena kalau menggunakan mata pembeli ya nggak apa-apa, memang begitu. Nah, sekarang tergantung apakah kita mau strict menggunakan mazhab Syafi'iyah atau kemudian kita bukan tidak strict tetapi kita memahami bahwa para ulama dari mazhab Hambaliyah itu juga pintar-pintar. Mereka gurunya guru-guru kita juga begitu. Nah, maka kalau di sana tidak ada masalah, ya berarti menurut pemahaman guru-gurunya guru-guru kita itu ya nggak ada masalah gitu.
maka ya halal begitu, meskipun cara memandang halal antara para ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah agak sedikit berbeda. Tapi halal ala Syafi'iyah dengan halal ala Hambaliyah itu ya dua-duanya halal. Sekali lagi hanya beda cara memandang. Ya, gitu. Begitu. Itu yang Mbak Dimi ya. Oke, monggo. Next. Silakan Mbak Tiwi. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan Mbak Dini nih Ustadz. Jadi Ya. berarti kalau misalnya saya di kampus tuh kadang-kadang ada apa namanya dikasih makan kan. Terus tapi nanti di ini dulu Ustadz, misalnya kayak di survei Kasih gitu, kamu makan. mau makan, Dikasih makan. disediakan Oh, makanan, karena di tempat kami ada yang beda dikasih pakan itu nggak beda. Dikasih makanan. disediakan makanan ketika ada Gitu. suatu acara. Yap. Nah, kemudian tapi sebelum acara itu disurvei dulu, jadi disuruh ngisi mau milih apa nih gitu, misalnya ada list makanan. Nah, kemudian kalau saya beberapa kali mentoknya di sandwich Ustadz, Oke. sandwichi kalau di Korea itu. Iya. Nah, apa namanya itu paling ya nggak banyak pilihan kan Ustadz. Jadi kalau udah keju kayaknya rasanya udah oke lah gitu. Cuma kan nggak tahu juga kan Ustadz, sama seperti Mbak Demi sampaikan, tidak ada informasi bagi kami sebenarnya ini kejunya dari mana, apakah ada misalnya informasi tentang produk tersebut tidak ada di kemasan gitu. Nah, kalau misalnya dan apa namanya kalau misalnya kayak gitu, misalnya saya makan nih Ustadz, apakah saya sudah tergolong pindah mazhab atau ya udah gitu. Maksudnya nah terus kemudian untuk apa namanya untuk tetap apa ya istiqomah di satu mazhab Syafi'i ya. Syafi'i. Nah, kemudian itu apakah jika misalnya ada suatu ketika loh kayaknya saya nggak bisa makan ini deh gitu. Nggak ada pilihan lain gitu. Nah, itu apakah saya masih istilahnya saya masih Syafi'i tapi di satu sisi di satu momen saya pindah ke mazhab lain. Nah, itu tuh sebenarnya itu gue tergolong baik-baik saja, maksudnya tidak apa-apa atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Iya, itu tidak ada masalah. Memang itu preferensi ya. Preferensi mau istiqomah di satu mazhab atau sekali-sekali pindah ke mazhab yang lain itu preferensi. Dan itu tidak salah. Jadi sekali lagi maaf, itu tidak salah. Nah, yang paling mudah untuk kita kita pakai sebagai analog adalah semua jamaah haji umroh yang berasal dari mazhab yang lain itu kan ikut mazhabnya Hambaliyah di Saudi. Minimal ketika sholat, ya. Ketika sholat di Madinah, di Makkah, di Jeddah, di Riyadh, bahkan di Padang Arafah, itu ya kalau mengikuti imam dari imam lokal, ya tentu mau nggak mau harus pindah mazhab. Dan tidak belum mengulang sholat. Ya. Jadi pindah mazhab itu bukan sesuatu yang pantang, enggak, itu sesuatu yang biasa saja sebenarnya. Seperti kita biasa ke kantor bawa mobil. Boleh nggak kalau saya pakai Grab? Ya boleh, nggak masalah. Boleh nggak kalau saya naik motor? Ya boleh, nggak ada masalah. Tidak kemudian, wah ini orang tidak mau istiqomah. Gimana ini? Harusnya itu kalau ke kantor ya harus pakai mobil. Kenapa pakai motor? Terus dihujat habis-habisan. Loh emang kenapa pakai motor? Nggak ada masalah. Pakai motor boleh, pakai mobil boleh. Jalan kaki pun boleh, cuma capek. Capeknya kapan-kapan. Jadi beralih mazhab itu sesuatu yang boleh sebenarnya. Nah ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Mas Mbak yang sudah belajar halal kelas. Ini tidak saya sampaikan di para pemula. Nanti jadi miskom gitu kan. Kalau sudah sering ngaji di Rumesa Korea Selatan ya bisa atau sampaikan seperti ini. Gitu. Tapi kalau bagi yang baru maka tentu ada prolog dulu gitu
sampai ke kesimpulan. Ya, begitu Mbak Adi. Mbak Tiwi. Baik Ustadz. Ada Berarti sesuatu yang ini namanya mesti mengganjal dari wajah. iya, iya. Jadi kalau misalnya nih saya milih gitu, terus tiba-tiba, loh kan kamu kemarin kayaknya nggak bisa makan ini, kok sekarang jadi makan ini, gitu kan. Jadi kayak saya mikir, saya gimana ya, gitu Ustadz. Ya, Saya ya nggak cara apa-apa. menyampaikan ke temen gitu, loh berarti kamu pelin-pelan dong gitu. Maksudnya itu bagaimana kan jadi agak, Eh, apa namanya pelin-pelan itu kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang prinsipil dan itu antara apa ya black and white, tidak ada gray area, tidak ada gray atau light black atau darkish white, jadi hitam agak muda itu kan. Tapi kalau masalah fikih kehalalan kita ada pilihan dan pilihan itu adalah benar, bahwa tidak salah kita menggunakan mazhab Syafi'iyah atau Hambaliyah atau Hanabilah. Nah, kalau mazhab Hambaliyah itu salah, maka umat Islam di Saudi, di Uni Emirat Arab, di Qatar, Bahrain semuanya salah. Mereka semuanya dosa masuk neraka. Jadi tidak begitu. Karena mereka semuanya benar. Hanya beda sudut pandang memahami halal dan haram gitu. Dan sekali lagi semua mazhab itu melihat sesuatu, semua ulama mazhab memandang halal haram menggunakan kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama di mazhab masing-masing. Dan kesepakatan para ulama di situ secara syariat dibenarkan. Jadi bukan beda kalau pelin-pelan itu ada sesuatu yang misalnya kita ketika ujian nggak boleh nyontek. Nah, kok nggak boleh nyontek? Nggak boleh ngobrol sama temen ketika ujian, nggak boleh lirik-lirik. Tiba-tiba kok kita lirik-lirik. Boleh. Kenapa nggak boleh pelin-pelan? Karena tidak ada opsi dalam syariat Islam boleh mencontek. Nggak ada. Emang ada opsi boleh mencontek? Apakah ada opsi boleh berbuat curang dalam agama? Nggak ada. Pelin-pelan itu adalah ketika selama ini kita kekeh dengan kebenaran syariat, kemudian kita mengubah menjadi kendor, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian kita dari Syafi'iyah, kita ke Hambaliyah, itu bukan mengendorkan iman. Itu kita memilih melakukan sesuatu dengan pendekatan mazhab yang lain. Itu boleh. Secara syariat tidak ada sesuatu yang dilanggar. Gitu. Meskipun ada pula orang-orang yang, ya kita harus istiqomah di salah satu mazhab. Loh, kalau begitu, ya Anda harus konsisten juga. Besok ketika ibadah haji atau umrah, ya sholatnya kalau ikut sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi harus diulang sholatnya. Gimana coba? Kan kita Syafi'iyah, misalnya Syafi'iyah. Orang-orang Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Syafi'iyah ya. Kemudian para ulama atau saudara kita, umat Islam yang tinggal di Maroko, di Mesir, yang madhabnya adalah madhab Hambaliyah. Malikiyah. Nah, ketika kemudian ibadah haji atau umroh, sholat diimami oleh Syekh Sudais misalnya, atau Syekh yang lain. Apakah kemudian kita membatalkan sholat, kemudian mengulang sholat, diimami oleh teman kita yang bukan imam Masjidil Haram? Kan tidak begitu. Nah, sedangkan kalau kita ini ya harus istiqomah di satu madhab, kita nggak boleh pindah madhab ke Hambaliyah. Tapi pada kenyataannya nggak ada masalah kita pindah madhab gitu. Itu belum lagi nanti posisi tangan ketika setelah rukuk itu tangan lurus ke bawah atau sedekap, itu beda madhab lagi. Jari ketika tahiyat itu diem atau digerakkan, beda madhab lagi. Dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya pindah madhab itu bukan sesuatu yang pantang, tidak. Itu sesuatu yang sebenarnya biasa saja dalam syariat. Dan ulama-ulama kita pun biasa begitu. Meskipun kemudian ketika menyampaikan kepada para mad'u ya,
jamaah pengajian ya dilihat ini mazhabnya apa atau cenderung bagaimana, maka pakai pendekatan-pendekatan yang lebih bisa diterima oleh umat di tempat itu. Seperti misalnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kan jelas dia orang NU, mazhabnya Syafi'iyah. Ketika belajar di Maroko, beliau jadi murid bagi guru yang mazhabnya adalah Malikiyah. Nah, oke, beliau Malikiyah, bukan balik ke Malikiyah, tapi mengakomodasi cara ibadah umat Islam dari mazhab Malikiyah. Nah, ketika kembali ke Indonesia, beliau kembali ke Syafi'iyah gitu. Apakah beliau pelin-pelan? Enggak, tidak seperti itu. Cuma memang perlu memformulasi kata atau kalimat yang tepat untuk menjawab. Ya. Ketika ada orang nanya, loh, kok Anda kemarin gini karena saya agak longgar, kenapa? Itu opsional loh, Mbak. Artinya Mbak Tiwi kepengen tetap di Syafi'iyah, monggo. Gitu. Baik Ustadz, berarti optional ada opsi ya Ustadz. Oh iya, itu opsi, pilihan. Pilihan itu tidak harus A atau tidak harus B. Silakan. Gitu. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Amin.